AudioJungle. Saya dokter sudah 15 tahun lalu pensiun. Jadi sejak pensiun itu saya komit tidak mau praktek. Saya mau berbagi kepada semakin banyak orang, maka saya keliling Indonesia untuk memberikan seminar, talk show, ya semacam. Biasanya diundang oleh perusahaan, ya, tapi juga tidak tertutup komunitas keagamaan, ya. Jadi paguyuban dan sebagainya. Saya komit karena dulu saya sekolah itu banyak tangan-tangan yang mengulurkan, memberi saya bantuan, sehingga saya komit, udahlah saya pensiun, saya tidak praktek, saya berbagi untuk semakin banyak orang, ya dengan cara memberikan seminar, nulis buku dan sebagainya. Sekarang saya sudah Desember lalu 73 tahun, ya saya masih menulis buku. Sekarang buku saya mungkin sampai tahun lalu sudah 90-an lah, 91 atau 92 buku. Dan saya merasa senang ya bisa berbagi dalam buku, juga dalam menyampaikan seminar, talk show dan sebagainya. Kemudian kehidupan sehari-hari ya sejak pandemi mereka tidak mengundang saya secara onsite tapi dengan Zoom ya seperti ini. Kalau Zoom tuh sepertinya kayak ngomong sendiri, kurang interaksi dengan audiens. Jadi saya berharap bulan depan kalau jadi saya diundang ke Surabaya gereja Kristen. Nah, saya minta juga supaya kalau bisa sih onsite gitu ya, lebih hidup ya kalau memungkinkan. Apalagi ya istri saya juga dokter, masih ngajar dosen di Atmajaya. Anak saya 2, 1 laki 1 perempuan, sudah menghasilkan 1 cucu masing-masing, dua-duanya perempuan, tinggal di Jakarta. Saya kuliah di Atmajaya, Fakultas Katolik Atmajaya, angkatan pertama, dan suka dukanya adalah bahwa itu fakultas yang paling baru pada saat itu. Berjuang sekali karena fakultas kedokteran swasta kan harus ujian negara. Jadi terus terang waktunya sangat lama, hampir 9 tahun. Karena sudah selesai ujian lokal dalam fakultas, kita harus antri, bukan saja lama karena hanya UI dan Surabaya yang menerima untuk ujian negeri, ujian negara. Nah, antri 1 tahun dari satu sekolah itu cuma 4-5 orang. Jadi bayangkan itu berapa tahun harus menunggu, ya. Itu satu perjuangan sendiri. Kedua, ya saya terus terang dari keluarga yang sederhana. Ayah saya pegawai negeri, ya jadi terus terang tidak mencukupi sehingga Atmajaya memberikan saya beasiswa. Selain beasiswa, saya juga dapat uang saku setiap bulan karena untuk transportasi dan apa. Zaman saya kuliah dulu, saya masih naik sepeda ya. Jadi dulu bis kota dan jalan masih sepi, jadi naik sepeda itu menyenangkan ya, sambil sport. Tapi sampai tempat kuliah baju sudah basah semua ya, jadi seperti itu. Ya, suka dukanya karena sekolah dokter itu susah ya. Bahannya kelewat banyak dan nggak bisa nyambi. Tapi saya harus nyambi. Kalau tidak nyambi saya nggak cukup ya untuk hidup dan sebagainya. Jadi saya menyambi dengan menulis. Kebetulan saya punya bakat dari SMA itu suka menulis. Sebelumnya saya menulis sastra waktu SMA. Setelah saya kuliah dokter, begitu selesai kuliah, bahan kuliah itu saya bikin tulisan untuk di koran dan majalah. Saya dapat uang dari honorarium. Jadi terus terang kuliah dengan tekun saja pun belum tentu bisa selesai sekolah dokter. Kelewat banyak bahan. Kita pagi sampai sore, pagi kuliah, sore praktikum dan sebagainya. Saya kadang-kadang harus bolos ya karena untuk kirim tulisan dan sebagainya, ambil honorarium. Jadi tidak terlalu penuh dibanding teman-teman yang lain. Tapi bersyukur ya, mungkin Roh Kudus
terus bantu saya karena saya memang sungguh-sungguh pengen menjadi dokter karena bidang ini bidang kemanusiaan. Yang kalau saya lulus saya akan mengabdi untuk banyak orang. Dan ternyata saya mendapat berkat ya, saya bisa selesai walaupun dengan susah payah. Dan tangan-tangan yang bantu saya banyak sekali. Jadi saya ingin mengubah padang tandus menjadi satu kebun bunga yang indah, dan saya sekarang memetik. Ya, jadi sebetulnya hobi itu berkat buat saya. Ya, sebelum saya sekolah dokter, menulis itu hobi. Tapi begitu saya sekolah dokter, karena kebutuhan menulis itu menjadi mata pencaharian, bukan hobi. Jadi menulis sebelum dokter itu menulis fiksi, ya. Menulis fiksi, cerita pendek, novel, dan puisi, dan sebagainya. Itu kegemaran saya, sastra itu kegemaran. Tapi begitu saya sekolah dokter, ada kebutuhan, apa yang bisa saya lakukan? Beruntung saya bisa menulis. Kalau nyambi kerja lain kan lebih repot, kalau menulis itu kan nyambi. Jadi pulang kuliah saya sempat ngetik ya, setiap hari terus ngetik begitu. Dan ini berkat ya, saya rasakan sekarang itu berkat karena dengan menulis itu setiap hari dan 1 bulan itu bisa puluhan tulisan tersebar nama saya di banyak orang. Mungkin kalau clipping itu zaman tahun 70-an itu banyak sekali. Kalau dihitung sampai sekarang mungkin 1.500-an tulisan saya yang tersebar di koran majalah. Jadi bukan hobi, itu kepaksa mata pencaharian saya untuk nambah-nambah supaya bisa hidup, bisa kuliah lancar. Walaupun beberapa kali saya kena skors oleh dosen karena saya bolos, terpaksa bolos karena keperluan tulisan saya mampir di Kompas, mampir di Sinar Harapan, di Pintu Besar, di mana. Itu karena dulu nggak bisa ngirim pakai fax, toh. Kita mesti datang bawa. Jadi naik oplet sidul itu, zaman dulu kan oplet. Nah, saya ke sana. Itu berarti buang waktu, ya, berjam-jam. Sehingga ada beberapa kuliah saya yang saya harus tinggalkan. Dan saya suka diskors, ya susah. Hanya beberapa dosen yang bisa memahami saya bahwa saya itu nyambi. Semua teman-teman tuh tidak ada yang nyambi. Mereka bertekun tulus karena memang kecukupan. Jadi saya merasa saya berpikir ketika itu, apakah saya mungkin bisa selesai dengan kondisi begini. Tapi lalu berapa dosen dekan katakan, oke, kamu teruskan, kita sumbang terus beasiswanya. Ya, oke. Jadi dengan begitu ternyata ya bisa selesai, Yang bisa selesai artinya saya harus ujian 2 kali. Kami Fakultas Kedokteran swasta, ujian di fakultas, sudah lulus menunggu ujian di luar. Ya, saya ujian di UI ketika itu. Beratnya apa? Karena sekitar 12-13 mata pelajaran itu diuji dalam 1-2 bulan. Berarti 1 minggu bisa 2 pelajaran uji. Kalau anak negeri itu kan begitu 1 bagian sudah selesai, dia ujian cicil kan satu. Kita Fakultas Kedokteran swasta itu sekaligus 12 mata pelajaran itu dalam 1-2 bulan. Berarti dalam seminggu 1-2 kali ujian. Nah, ini yang memberatkan. Tapi belakangan sudah sejak tahun 90-an Fakultas Kedokteran swasta sudah menguji sendiri. Jadi bisa 6 tahun lulus selesai karena lancar. Ya suka dukanya seperti itu. Jadi belajar pun sampai tidak tidur. Tidak tidur itu bukan masalah buat anak kedokteran sih. Jadi tidak tidur, kuat begadang sampai saking ngantuknya kaki saya direndam es. Jadi di ember itu ditaruh es supaya begitu ngantuk kaget lagi dingin kan. Untuk menahan kantuk. Nah, sudah belajar sampai segitu pun belum tentu juga selalu lulus. Karena bahan kelewat banyak ya. Jadi yang diuji juga susah. Jadi saya pikir dengan kondisi saya seperti itu, saya bisa selesai walaupun perlu waktu lama, itu berkat ya. Tuhan berkati saya. Ya, pertama saya fokus bahwa jalan saya arahnya mungkin benar ya. Jadi kita sebagai orang beriman kan arahnya benar. Kedua, cara kita menempuh pun harus benar ya di mata Sang Halik ya. Jadi saya kira
saya fokus arah saya bekerja sungguh-sungguh menyelesaikan kuliah dengan cara yang benar. Jadi cara yang benar itu adalah apa? Saya senantiasa mencoba untuk fokus berbuat baik. Selalu berbuat baik. Kalau bisa saya menolong orang, saya menolong walaupun dalam keadaan keterbatasan. Dan saya sekarang bisa meyakinkan diri saya sendiri apa yang sudah saya lakukan dulu-dulu itu membuahkan, menjadi berkat. Jadi saya tidak bisa menghitung dengan deret hitung, ya. Jadi kalau saya lihat dengan kondisi saya yang pas-pasan, sekolah juga baju cuman mungkin 2-3 potong, kuliah bolak-balik pakai baju yang sama, seminggu tuh 2-3 kali begitu, naik sepeda, ya, naik kendaraan umum. Apakah saya bisa selesai? Ternyata bisa selesai. Nah, setelah selesai, apakah saya bisa mampu? Karena dokter itu kan nggak bisa tiba-tiba seperti pengusaha langsung dapat uang besar. Dia harus praktek kan. Dokter muda praktek pasiennya 1-2 awal-awal kan perlu waktu ya. Jadi grafiknya itu kan pelan-pelan. Nah, saya ditawarkan untuk spesialis anak oleh Prof. Sutan Asin di bagian anak RSCM. Saya bilang, Prof, terima kasih undangannya. Saya diberikan kesempatan. Tapi untuk menjadi spesialis kan perlu duit, perlu uang. Selama kita menempuh itu, kita kan konsentrasi untuk belajar di spesialisasi. Jadi saya tolak, karena saya nggak punya tabungan, simpanan. Saya mau langsung cari uang. Nah, masih tetap saya dengan berharap ya, yang Maha Kuasa itu tetap memberikan saya berkat terus. Ya ternyata benar. Jadi saya tekuni terus praktek saya terus. Ya. Yang dulu saya bayangkan nggak mungkin, itu hanya mimpi. Akhirnya dengan menulis juga, saya menulis buku, saya dapat proyek Inpress, buku Inpress ketika zaman Pak Harto. Kalau buku Inpress itu dibeli 120.000 eksemplar. Jadi kita bisa dapat uang besar dari buku. Jadi pertama dalam hidup saya menulis itu dapat honorarium yang besar dari buku Inpress. Buku saya masuk ke perpustakaan desa-desa, buku kesehatan. Ya. Jadi dari hasil buku Inpress pertama itu saya bisa untuk membeli rumah kecil. Karena praktek saya baru cukup untuk hidup, ya, untuk keseharian. Gaji pegawai negeri dokter waktu itu 80.000 per bulan. Dokter waktu itu kan langsung diangkat pegawai negeri, tapi gajinya golongan 3A, artinya untuk makan aja nggak cukup. Ya. Jadi saya bina praktek terus, akhirnya dengan buku, dengan praktek, ya saya bisa dapat rumah kecil, dan saya bayangkan lagi terus. Nah sekarang saya berkesimpulan ternyata Tuhan memberikan saya deret ukur, ya. Jadi secara eksponensial, jadi pertambahannya itu nggak bisa dihitung. Kalau dulu dari 0 gitu, kan mesti nambah 1 jadi 2, kan tidak, tapi berlipat ganda ya, berlipat ganda. Dan saya nggak bayangkan ya sekarang ya bersyukur, saya syukuri Tuhan sudah berikan ya, saya tahu itu pasti Tuhan tolong. Jadi saya ya sekarang sudah sejak pensiun saya sudah ya berlebihan tidak, ya cukup lah, hidup saya cukup dan saya puas dengan itu. Ya kembali lagi bahwa kita baca di Kejadian ya, Tuhan mengatakan ada beberapa ayat, nikmati apa yang ada di bumi. Jadi sebetulnya back to nature itu begitu, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, buah. Ya. Nah itu konsep awal kedokteran itu. Tapi kultur budaya ya, terutama westernized ya, barat ya, itu mengubah jenis menu harian itu menjadi sangat modern dan tidak menyehatkan. Ya, jadi semua jadi fast food ya, jadi junk food dan sebagainya. Padahal itu kalau kita kembali ke ayat ya, Kejadian, bahwa biji-bijian ya, yang ada di alam. Itu yang saya tulis di buku saya, Sehat Itu Murah. Jadi kalau mau sehat, artinya kita apapun pilih yang di alam. Jangan gula pasir tapi madu. Jangan kue donat tapi ubi rebus. Ya. Jadi jangan nugget ya, tapi
ayam kampung misalnya. Jangan ham, ya, tapi ikan laut. Jadi konsepnya kalau bisa pilih yang ada dari alam, ikan laut alam, bukan ikan budidaya ya. Kalau ikan tawar kan budidaya, itu dipelihara oleh manusia, manipulasi tangan manusia ikut campur memberikan pakan, itu tidak alami. Yang alami itu di laut. Yang alami itu ayam kampung, ya, yang dibiarkan bebas makan, cari makan sendiri. Itu yang alami, itu yang menyehatkan sebetulnya. Jadi supaya badan kita sehat dan tidak kemasukan bahan-bahan yang tidak akrab dengan badan, ya sebaiknya ya itu kita kembali ke makanan yang alami. Sekarang gula pasir kekurangan, kita gaduh, kita bingung, kita galau. Sebetulnya tidak. Harusnya kita bisa stop konsumsi gula pasir, karena gula pasir sama jahatnya dengan terigu. Jadi kalau Bapak Ibu semua pengen yang lebih sehat, stop atau batasi gula pasir dan terigu. Kue-kue semua dibuat dari terigu. Gandum itu sehat, tapi gandum diubah jadi terigu menjadi tidak sehat. Maka itu orang sekarang pilih roti gandum kan. Nah, karena gandum itu yang alami. Tapi begitu dia diubah jadi terigu, ada bahan-bahan kimia dan sebagainya yang membuat dia tidak lebih sehat dari gandum. Pilih roti gandum, bukan roti putih misalnya. Nah, gula pasir itu bukan saja jahat untuk tubuh, ya, tapi gula pasir bikin kanker. Orang kanker makan gula pasir semakin jelek kanker. Jadi gula pasir diganti dengan gula merah, ya, brown sugar. Jadi kalau di hotel-hotel kita lihat juga semua pakai gula merah, brown sugar. Kita ke supermarket itu semuanya sebetulnya permintaan orang yang sudah sadar hidup sehat. Kita lihat di supermarket lalap, ya, lalap orang Sunda itu ada 7-8 macam. Lalap yang dimakan mentah, berarti permintaan orang untuk hidup kembali ke alam. Kalau bisa dimakan mentah, jangan dimasak. Kalau dimasak bisa sebentar aja, jangan sampai mendidih. Gudeg itu dimasak 8 jam, berarti gudeg tidak sehat. Orang Korea, orang Jepang makan kalau bisa mentah, sayur mentah, ikan mentah, daging mentah. Selama itu steril, tidak ada kuman, itu paling menyehatkan. Kita menggodok terlalu lama. Gudeg itu digodok 7-8 jam. Yang ada apa? Rasa gurih, asin, manis. Tapi zat gizinya hilang. Nah, buah, jangan pilih buah impor. Buah impor sudah disimpan, sudah di macam-macam pakai bahan kimia. Kita pilih buah lokal. Buah lokal, pepaya, pisang, jambu. Indonesia sangat kaya dengan buah-buahan. Kita beli buah impor lebih mahal, tapi kualitasnya tidak lebih bagus dari buah lokal. Nah, seperti itu. Makan tetap 3 kali, ya. Jangan pikir takut gemuk malam nggak makan, tidak. Tetap, tapi porsinya dibagi. Bahwa kita porsinya benar, berat badan kita stabil. Kalau setiap minggu kita timbang berat badan kita tidak naik, tidak turun, dengan porsi makan yang itu, nah kita belajar porsi itu yang cocok untuk kita. Dan sama sekali tidak boleh gemuk. Nanti lusa saya diundang seminar bagaimana tumbuh kembang anak yang sehat supaya generasinya unggul. Satu yang paling harus diperhatikan oleh ibu-ibu sekarang, orang tua sekarang, anak tidak boleh gemuk. Karena gemuk sudah menjadi pandemi di dunia, wabah di dunia. Bahwa semua penyakit sumbernya gemuk. Jadi gemuk itu bom waktu untuk banyak penyakit nanti setelah dewasa, setelah tua. Nah, gemuk dari kecil, nah itu bibit. Jadi maka itu ibu hamil tidak boleh lebih dari 12 kilo kenaikan berat badannya, supaya anak dalam kandungan cuma 3 kilo beratnya. Kalau 3 kilo dia nggak kelebihan lemaknya. Tapi kalau anak dari kandungan kecil gemuk, sel-selnya gede-gede, sel lemaknya. Kalau selnya gede-gede nggak bisa dikempesin, dia akan bawa kegemukan. Yang sehat itu buat kedokteran tidak gemuk tapi juga tidak kurus. Ya, berat badan ideal itu kan berat dalam kilo, ya, dibagi tinggi dalam meter pangkat 2, kurang dari 25 indeksnya. Misalnya saya beratnya 70 kilo, tinggi saya 170. 70 dibagi 1,7 pangkat 2, saya 24. Nah, itu dipertahankan idealnya. Antara 20 sampai 25 itu ideal. Karena kalau kita kelebihan berat, kita cenderung bisa kencing manis. Kelebihan berat kita penyakit metabolik, kelebihan berat kita hipertensi, kelebihan berat kita juga kanker. Musim COVID, orang yang gemuk termasuk komorbid. Komorbid nomor 1 orang gemuk.
dia pasti parah kalau kena COVID. Kedua, orang kencing manis. Ya. Jadi pokoknya nggak ada untungnya jadi gemuk. Ya cuman katanya kelihatan cukong ya. Kalau gemuk kelihatan bonafit, cukong. Orang Indonesia kan begitu. Kalau kurus kurang makan, katanya. Kalau gemuk makmur. Ya. Jadi untuk sehat itu satu makan. Makan itu benar, artinya lebih alami. Dan makan itu menu seimbang, balance diet. Seimbang itu apa? Karbohidratnya 60%, proteinnya 25%, dan lemaknya 15%. Itu yang dibilang menu seimbang. Tapi sekarang orang makan lemaknya lebih dari 15% dari total kalori. Ya. Jadi misalnya bistik itu makan dagingnya kan 2 ons, berarti proteinnya lebih dari 25%. Sebetulnya daging perlu cukup 80 gram, satu potong empal misalnya, satu empal itu 80, segitu cukup. Ya. Jadi kalau orang patuh ikut balance diet, nasi 60% berarti satu piring, karbohidratnya, mau nasi, mau jagung, mau roti, mau apa, 60% karbohidrat. Protein itu bisa dari tempe, tahu, daging, ikan, telur, ya, itu 25%. Minyak ya 15%, lemak mau gaji, mau minyak goreng itu 15%. Nah kalau itu dipertahankan itu menyehatkan, menu yang menyehatkan dan dibagi 3 porsi. Bagaimana cara baginya? Orang kantoran perlu 2000 kilokalori per hari, 2000. Orang kerja kantoran kan duduk. Kalau kuli atau atlet kan bisa 3000. Kita anggap aja rata-rata orang kantoran seperti kita 2000 kalori. Nah, 2000 kalori itu harus dibagi, 60%-nya karbohidrat, 25% protein, 15% lemak. Nah, kalau ditakar ukuran rumah tangga, yaitu nasi sepiring, ya, ada satu potong daging, tempe, tahu, ikan, sayur asem, sayur lodeh. Nah, kita lihat buat kita ini, aktivitas kita yang seperti orang kantoran, kalau makan seperti kira-kira ini 3 kali, berat badan kita naik, kurang, atau stabil. Kalau ternyata setiap minggu berat badannya stabil, berarti apa yang kita makan porsinya itu cukup. Tapi cukup porsi aja belum tentu berkualitas kalau aneka ragamnya kurang. Aneka ragam itu kurang. Sayur tidak cukup bayam aja. Yang nggak ada di bayam ada di kangkung, yang nggak ada di kangkung ada di genjer, yang nggak ada di genjer ada di sawi, yang nggak ada di sawi ada di caisim. Jadi harus beraneka ragam. Karena apa? Tubuh kita perlu lebih dari 40 zat gizi. Kalau kita makan satu macam, nasi soto, nasi gado-gado, nggak bisa 40 macam. Jadi ada kekurangan tubuh. Kalau tubuh kekurangan, mesinnya nggak berputar bagus. Jadi semakin kita doyan apa saja, dan anak sejak lahir mesti diperkenalkan semua doyan. Jangan milih, jangan picky, milih-milih, jangan. Biasakan semua suka. Semakin orang itu pemakan segala, semakin sehat. Orang yang ciacai, vegetarian sih oke, tapi pasti ada yang kurang. Karena zat yang ada di daging, ya di telur, dia nggak dapat. Artinya pasti kurang. Yang bagus itu kembali balance diet, tidak berlebihan tapi proporsional. Ya, itu menu seimbang. Kedua, mau sehat harus bergerak. Kodrat tubuh kita tuh bergerak, bukan duduk. Tapi kultur sekarang generasi XYZ, nggak tahu Yuan XYZ nggak tuh ya. Masih gerak duduk. Cenderung kan duduk. Main game, komputer, kerjanya duduk. Kurang bergerak. Nah, itu artinya melawan kodrat. Nah, kalau tidak bergerak, kita melawan kodrat karena tubuh kita harus bergerak. Nah, olahraga yang paling netral, yang low impact adalah jalan kaki tergopoh-gopoh. Itu menurut Cooper yang menemukan antioksidan ya aerobics. Jadi jalan kaki bukan yang santai, bukan kayak jalan kaki shopping gitu, bukan. Jalan kaki secepat kita bisa, namanya brisk walking, ya. Jalan tergopoh-gopoh. Jalan secepat kita bisa, biasanya sekitar 6 km per jam. Nah itu lakukan 40-50 menit setiap hari. Saya sudah 40 tahun hanya bisa olahraganya jalan kaki. Anda bisa lihat kondisi saya umur 73, ya. Rambut saya belum disepuh. Saya masih mendaki Ijen lagi 2 tahun lalu, ya.
3 kilometer saya mendaki malam hari. Ya. Artinya berkat pemeliharaan tubuh. Jadi saya menjadi testimoni untuk diri saya. Kalau seminar saya bilang kalau mau sehat ya saya sudah buktikan makan saya, kegiatan saya. Jadi cuma jalan kaki setiap hari, tidak perlu golf, tidak perlu yang lain. Karena kita bukan kompetitif toh. Kalau atlet memang kompetisi, kita nggak usah. Yang low impact, yang memberikan aerobik. Jadi jalan kaki bukan untuk cari keringat, itu yang salah kaprah di umum. Tapi aerobiknya tercapai. Aerobik tercapai itu apabila degup jantung kita sesuai dengan umur kita. 220 dikurangi umur kita, 60%-nya tercapai aerobics. Misal saya 73, 220 kurang 73, 147. 60% dari 147, 90 buat saya. Diukur, kalau saya jalan kaki 90 sudah tercapai aerobics. Semakin muda, ininya harus semakin tinggi. Ya, misalnya kalau umur 40, ya berarti 180, 60%-nya 130-an baru aerobics. Berkeringat, tidak berkeringat bukan soal. Yang penting degup jantung tercapai sesuai dengan umur. Nah, selebihnya orang sekarang adalah stres. Kita mesti kendalikan stres, memanage stres. Orang hidup pasti stres, tapi ada orang yang walaupun dia stres, dia tidak sakit stres, tidak jatuh stres. Bagaimana? Itu ketahanan jiwa. Ketahanan jiwa dibangun sejak kecil. Yang jadi masalah, anak-anak sekarang, generasi X, Y, Z, itu hidupnya kecukupan. Sekolah diantar, makan sudah tersedia, serba enak, ya. Semua hidupnya mulus. Nah, ini bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau dia sedikit aja tersandung, itu langsung sudah stres. Karena ketahanan jiwanya rapuh. Karena terbiasa enak terus. Selalu berhasil. Nggak ada susahnya, nggak ada kecewanya, nggak ada putus asanya. Jadi dalam hidup mestinya sejak kecil anak harus dibuat tidak dimanjakan, tidak setiap yang dia mau dikabulkan. Jadi pernah merasa sedih, pernah merasa frustrasi, pernah merasa kecewa. Nah, itu yang menjadi cambuk, ketahanan jiwanya semakin kuat. Nah, anak-anak yang tidak digembleng dari kecil, walaupun hidupnya kecukupan, ya. Jadi anak-anak saya, kakak saya bilang, aduh kasihan ya, dia minta ini. Saya bilang nggak bisa. Kita harus tega ya untuk menolak kalau dia minta yang tidak pantas. Yang tidak pantas itu apa? Keperluan sekolah dia selama kita bisa penuhi, kasih. Kita bisa belikan komputer, kasih. Kita belikan alat tulis, kasih. Tapi tidak mobil mewah, tidak motor mewah, tidak mainan mewah, pakaian mewah. Itu tidak perlu. Sehingga ketika dia minta dan kita tolak, tidak dikabulkan, dia kecewa. Nah, itu kecewa itu menjadi cambuk. Maka itu saya bilang, saya belajar dari masa lalu saya, karena keadaan saya hidupnya susah. Tapi sekarang bisa disimpulkan, kalau mudanya keras, saya tuh mudanya keras, sudah tuanya empuk, lembut. Tapi kalau mudanya lembut, enak-enakan, nggak belajar, malas-malesan, semua serba enak, tuanya keras. Artinya sampai tua dan harus bekerja terus supaya bisa hidup. Nah, ini barangkali nilai yang saya bisa sampaikan. Dan saya melihat ya, anak-anak orang kaya disekolahkan ke luar negeri, di luar negeri santai-santai saja. Pulang nggak jadi apa-apa. Dan akhirnya anak-anak orang kaya ini nggak jadi apa-apa. Bahkan untuk makan pun susah. Nah, saya memberikan nilai pada Bapak Ibu yang masih punya anak, cucu, ya, itu harus hidup prihatin, ya, secukupnya. Tidak usah menderita. Kalau saya memang udah menderita karena keadaan. Naik bis panas-panasan, jalan kaki, ya, karena keadaan. Dan itu menggembleng saya. Tapi bagi orang yang sudah kecukupan, cara menggemblengnya beda. Menggemblengnya dengan membuat dia tidak terlalu mulus gitu. Sekali-sekalilah di ruangan yang tanpa AC, sekali-sekalilah jalan kaki, sekali-sekalilah susah, masak sendiri, mandiri, ya. Jadi merasakan gitu bahwa hidup kan tidak selalu di atas. Ya. Jadi dia harus disiapkan, siapa tahu nantinya dia hidupnya tidak di atas. Besok jadi orang kaya, semua orang siap.
tapi besok menjadi orang susah, belum tentu semua orang siap. Anak harus disiapkan itu, karena kita tidak tahu nantinya dia akan bagaimana. Jadi sekali lagi, kalau mudanya keras, dan untuk anak sekarang dibikin keras, supaya tuanya tuh lembut. Sudah enak ya, sudah tua. Dan biasanya seperti ini ya Tuhan berkati, karena memang ya mungkin pencobaan dari Tuhan dan sebagainya. Saya kira itu.